Gantung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama-tama mari kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melangsungkan kegiatan belajar mengajar walaupun di tengah pandemi ini dan dengan metode daring. Insyaallah dengan para santri yang selalu fokus dan sikoh untuk bertawabud ini akan mendapatkan ridho dan syafaatnya Rasulullah kelak di akhir kiamat. Baik, pertama untuk melanjutkan materi yang telah disampaikan beberapa minggu yang lalu, Ustaz akan menyampaikan terkait sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada di halaman 11. Nanti para santri bisa melihat juga lewat bukunya atau melihat slide yang Ustadz tampilkan. Baik, kita mengetahui bahwasanya sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu berbeda dengan yang lain. Walaupun dalam teorinya kita mengikuti teori dari Montesquieu, yang mana tentang trias politika. Namun dalam kenyataannya, dalam praktiknya, Indonesia justru memiliki suatu inovasi sendiri terkait masalah teori pembagian kekuasaan. Dan ini sangat memiliki perbedaan yang sangat signifikan terkait masalah pembagian kekuasaan dari Montesquieu. Kalau kita mengetahui bahwasannya di dalam Montesquieu itu teorinya trias politika menyatakan bahwasannya pemisahan kekuasaan. Tapi di dalam Indonesia yang dianut bukan pemisahan kekuasaan melainkan pembagian kekuasaan. Itu dapat dilihat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terkait tentang rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan yang kedua kalinya juga terdapat dalam pasal yang membahas tentang BPK, Badan Pengawas Keuangan. Di sini sangat jelas bahwasanya Indonesia terkait pembagian kekuasaan itu bukan pemisahan. Jadi teman-teman sudah tahu materi sebelumnya terkait perbedaan antara pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Pembagian itu kekuasaan yang terpisah namun masih ada koordinasi. Sedangkan pemisahan kekuasaan tidak ada koordinasi. Kalau bahasa anak sekarang itu lolo gua. Sedangkan kalau pembagian kekuasaan tetap masih bisa chattingan, masih bisa komunikasi satu dengan yang lainnya. Itu inovasi Indonesia terkait masalah sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan pemisahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Lanjut, sistem pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kita mengetahui Indonesia telah mengalami 4 kali amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mana ini memiliki perubahan atau pergeseran terkait sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Kalau kita bisa melihat masa Orde Baru dengan masa reformasi itu sangat jelas perbedaannya. Yang pertama, dalam masa Orde Baru sebelum amandemen atau di zamannya Pak Harto, kita mengetahui bahwasanya Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Ini yang sangat jelas dan signifikan terkait perbedaannya. Sedangkan di masa reformasi dan yang dituntut pada masa tahun 98 terkait tuntutannya adalah merubah kekuasaan MPR yang awalnya di atas menjadi rakyat. Dan di bawahnya itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan kalau dulu sebelum amandemen kita mengetahui bahwasanya lembaga tertinggi itu adalah MPR. Sedangkan di bawahnya adalah lembaga-lembaga yang lainnya, baik itu presiden, rakyat, DPR, legislatif, yudikatif, dan lainnya. Sedangkan untuk sekarang tidak ada yang namanya lembaga tertinggi, melainkan lembaga tinggi. Para santri harus fokus di dalam dunia hukum atau dunia politik. Kita harus mengetahui antara perbedaan antara lembaga tertinggi dengan lembaga tinggi.
Lembaga tertinggi artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada lembaga tersebut. Makanya saat dulu sebelum reformasi itu MPR disebut lembaga tertinggi, yang akibatnya itu dapat sewenang-wenang ataupun diktator. Dan kita mengetahui bahwasanya sebelum reformasi Pak Harto itu dalam mengangkat jabatan gubernur atau bupati itu sesuai kehendaknya tanpa ada rembukan ataupun pemilu. Sedangkan setelah reformasi, lembaga tertinggi dihapuskan dan menjadi lembaga tinggi. Artinya ada di situ lembaga-lembaga tinggi di negara Indonesia, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat di slide. Susunan lembaga sebelum dan pasca amandemen. Kita bisa melihat yang awal sebelum amandemen, yang tertinggi adalah MPR. Dan yang kedua, setelah amandemen, yang tertinggi itu Undang-Undang Dasar 1945, tapi di sini mewakili rakyat. Kalau di atas itu mewakili MPR, sedangkan ini mewakili rakyat. Di bawahnya itu ada BPK, MPR, Presiden, MK, MA, dan KY. Teman-teman harus tahu MPR itu sebagai apa, Presiden itu sebagai apa, dan MK itu sebagai apa. BPK itu adalah lembaga tersendiri. Kalau kita menilik ke belakang tadi, teori daripada Montesquieu, trias politika, itu ada yang kita anut adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan di sini sudah mewakili legislatif itu lembaga yang membuat undang-undang, sedangkan eksekutif itu pelaksana undang-undang, dan yudikatif adalah pengontrol undang-undang. Legislatif sendiri di sini ada MPR yang terdiri dari DPD dan DPR, sedangkan eksekutif itu presiden dan wakil presiden, dan yudikatif adalah MK, MA, dan KY. BPK apa? BPK itu sebenarnya lembaga independen, yang mana itu adalah inovasi karena kekurangan kita dalam backup susunan kelembagaan di Indonesia. Tapi secara umum kita mengetahui bahwasanya Indonesia ada negara dengan menganut teori trias politika yang diinovasikan menjadi yang dari awalnya pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan, yaitu legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Sini sudah jelas, intinya untuk santri dipahami bahwasanya yang di atas itu MPR sebelum amandemen, dan yang setelah amandemen adalah rakyat. Lalu, setelah kita mengetahui tadi terkait pemisahan dan pembagian kekuasaan, yang mana kita Indonesia menganut teori trias politika Montesquieu yang diinovasi dari pemisahan kekuasaan menjadi pembagian kekuasaan. Jadi sistem pemerintahan di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan yang diinovasi dari pemisahan kekuasaan. Dan kita mengetahui di Indonesia juga sistem pemerintahan kita menggunakan sistem presidensial, bukan parlementer. Seharusnya santri sudah memahami terkait perbedaan antara parlementer dan presidensial, dan itu telah Ustadz sampaikan di setiap kelasnya, yang mana presidensial itu adalah presiden sebagai kepala negara plus kepala pemerintahan, sedangkan parlementer itu kepala negara sendiri, kepala pemerintahan sendiri. Makanya kita mengetahui negara yang menggunakan parlementer, sistem pemerintahan parlementer, itu ada perdana menterinya. Kenapa? Karena presidennya itu hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahnya itu harus ada perdana menterinya. Contoh Malaysia. Sedangkan di Indonesia nggak ada perdana menteri, adanya menteri. Menteri dengan perdana menteri itu beda. Menteri itu sebagai pembantu presiden, sedangkan perdana menteri memiliki kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Sampai sini mungkin kalau memang terlalu cepat bisa diulangi lagi videonya atau dimundurkan. Tetapi dalam kenyataannya lagi-lagi Indonesia berinovasi, membuat yang harusnya teorinya A tapi dalam prakteknya diinovasi kembali oleh pemerintah Indonesia. Indonesia dalam teorinya memang menganut presidensial. Itu dibuktikan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kedua kalinya ciri-cirinya adalah presiden dipilih secara pemilu. Dan ciri yang selanjutnya adalah biasanya negara yang menggunakan sistem presidensial itu adalah negara dengan republik, sistem pemerintahan yang republik. Itu ciri khasnya. Lalu di Indonesia sendiri, kalau ditanya dalam praktiknya apakah menjalankan sistem pemerintahan presidensial secara murni atau tidak, jawabannya tidak. Kenapa? Indonesia masih dikatakan semi presidensial. Itu dibuktikan dari mana?
Kalau memang dia murni menggunakan presidensial, harusnya presiden itu punya kekuasaan dalam mengambil sebuah kebijakan. Tapi dalam praktiknya, presiden tidak bisa semena-mena ataupun mengambil keputusan semaunya. Itu dibuktikan setiap pengambilan keputusan, anggaran, ataupun pengawasan, presiden harus berdasarkan persetujuan daripada DPR. Ini mencirikan seperti parlementer, seakan-akan anggota DPR itu seperti perdana menteri. Padahal kenyataannya kalau dalam presidensial, DPR itu tidak ada fungsi melainkan presiden. Kenapa? Karena presiden di situ adalah pimpinan dari negara dan pimpinan dari pemerintahan. Dan di situ perubahan dalam presidensial yang dikatakan tadi semi presidensial bisa dilihat dari 4 poin ini. Pertama, sistem presidensial kita tidak dikatakan murni itu pertama karena pemilihan presiden secara langsung. Kedua, adanya sistem bikameral. Bikameral itu artinya 2 kamar, di mana anggota legislatifnya itu terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Tadi katanya Ustadz bilang 2 kamar. Iya, dikatakan 2 kamar itu kenapa? Karena DPR dan DPD itu kalau digabungkan baru menjadi MPR. Yang ketiga kalinya, mekanisme check and balances. Kita mengetahui kita menggunakan sistem pembagian kekuasaan. Fungsinya apa? Saling ngecek dan membalancekan antar lembaga, atau bahasa lebih enaknya saling mengkoordinasi. Dan yang terakhir adalah ini yang mencolok sekali kalau kita berinovasi dalam sistem presidensial. Yang keempat, memberi kekuasaan lebih pada parlemen. Kekuasaan apa di situ? Parlemen itu teman-teman, para santri harus mengetahui parlemen adalah wakil rakyat, dan di situ biasanya ditaruh di lembaga legislatif. Jadi parlemen itu adalah anggota DPR ataupun DPD atau MPR sekalipun, pergabungan antara DPD dan DPR. Memberi kekuasaan lebih pada parlemen, kekuasaan apakah yang diberikan? Yang pertama, fungsi dalam pembentukan undang-undang atau aturan. Keduanya, fungsi anggaran, dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Jadi di dalam perubahan baru pada sistem pemerintahan Indonesia yang awalnya presidensial dalam teorinya, tapi dalam prakteknya masih menganut sistem parlementer, karena terlihat dari memberi kekuasaan lebih pada parlemen. Baik, Ustaz, cepat saja karena mengejar materi. Pembagian kekuasaan antar lembaga. Ini sangat mudah. Hampir kalau memang memperhatikan dari minggu awal Ustadz memberi materi, Ustadz telah sering menyinggung terkait pembagian kekuasaan antar lembaga. Di dunia itu ada para filsuf atau ahli hukum atau para ahli filsafat terkait masalah kenegaraan. Yang pertama Aristoteles, yang kedua Plato, sampai John Locke dan Montesquieu. Itu adalah orang-orang pembesar terkait teori-teori kenegaraan. Kalau teori John Locke mengatakan pembagian kekuasaan antar lembaga itu menjadi 3, legislatif, eksekutif, dan federatif. Sedangkan Montesquieu, orang yang menganut teori John Locke, memberi inovasi atau mengeditnya dengan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Apa perbedaannya? Kalau teori John Locke itu legislatif sama sebagai pembuat undang-undang, eksekutif itu sebagai pelaksana dan controlling terkait undang-undang, dan federatif adalah lembaga yang menjaga hubungan terhadap luar negeri. Sedangkan Montesquieu tidak. Montesquieu menganut pembagian kekuasaannya menjadi 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif sebagai pembuat undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yudikatif sebagai controlling dalam menjalankan undang-undang. Jadi, pertanyaan sekarang, Indonesia menganut sistem yang mana? Kalau memperhatikan dari awal, pasti mengetahui teori siapakah yang dipakai Indonesia. Ya, teori Montesquieu, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif. Teori itu yang kita anut, tapi teori ini tidak pure, murni yang kita jalankan dalam praktiknya. Kenapa? Ustaz sudah bilang tadi, Indonesia memberikan inovasi terkait teori Montesquieu, yang memang teori Montesquieu itu harusnya pemisahan kekuasaan, namun dalam praktiknya adalah pembagian kekuasaan atau distribution of power. Lanjut, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia.
Ini sangat mudah untuk konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Seharusnya teman-teman para santri harusnya sudah paham terkait konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia itu dibagi menjadi dua. Pertama horizontal dan yang kedua ada vertikal. Horizontal semua sudah pada tahu. Horizontal itu ke samping, sedangkan vertikal itu ke atas. Kalau kita melihat dalam susunan ini sudah sangat jelas horizontalnya kemana, vertikalnya kemana. Undang-undang dasar pembagian kekuasaannya secara horizontal itu seperti BPK, Presiden, DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY. DPR, MPR, DPD itu legislatif, Presiden itu eksekutif, MA, MK, KY itu adalah yudikatif dan lembaga independen. BPK, KY itu lembaga independen baru inovasi di Indonesia karena mengisi kekosongan dalam kelembagaan di Indonesia. Itu secara horizontal. Di pusat ada namanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara horizontalnya ada presidennya sebagai pelaksananya, ada legislatifnya sebagai pembuat undang-undang anggota DPR, dan kontrolnya adalah MA dan MK. Itu di pusat. Itu secara horizontalnya. Kenapa secara horizontal? Karena Ustadz ingatkan lagi, kita tidak ada lembaga tertinggi. Yang ada adalah lembaga tinggi. Dan eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu yang disebut dengan lembaga tinggi negara. Bukan lembaga tertinggi, tapi lembaga tinggi. Karena yang paling tinggi dalam negara ini adalah rakyatnya. Makanya kita memahami kedaulatan rakyat itu adalah sistem demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu suatu implementasinya ada di dalam lembaga-lembaga konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Itu secara horizontal. Secara vertikalnya kita mengetahui bahwasannya presiden lalu turun ke provinsi itu menjadi gubernur, lalu turun lagi di kabupaten itu disebutnya bupati atau wali kota, atau di bawah turun bawah lagi di tingkat kecamatan itu disebutnya Pak Camat, sampai desa itu disebutnya lurah. Itu semua adalah eksekutifnya sebagai pelaksana peraturannya. Itu pembagian secara vertikal. Sedangkan kalau horizontal tadi kita mengetahui bahwasannya eksekutif, legislatif, dan yudikatif dia ke samping. Jadi legislatifnya itu DPR, DPR-nya DPR RI kalau memang itu di pusat, dan lembaga hukumnya itu MA dan MK kalau itu di pusat. Kalau kita ke bawah secara vertikal turun, berarti dari presiden turun ke gubernur. Gubernur itu sebagai apa? Gubernur itu sama seperti eksekutif kalau di pusat tadi presiden. Kalau di presiden tadi itu lembaga tertingginya rakyat, rakyat di sini adalah rakyat seluruh Indonesia. Sedangkan kalau diturunkan lagi, itu wilayah. Misal contoh wilayah Lampung, artinya eksekutifnya adalah gubernur. Gubernur itu adalah presidennya atau pimpinannya tertinggi di Lampung. Paham? Jadi eksekutifnya adalah gubernur, legislatifnya adalah DPRD, dan yudikatifnya siapa? Mahkamah Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi. Jadi kalau di tingkat provinsi, eksekutifnya itu gubernur, secara horizontalnya, legislatifnya itu DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kalau tadi kan DPR RI, berarti dia di pusat, dan yudikatifnya adalah pengadilan tinggi. Kalau diturunkan lagi, divertikalkan lagi pembagiannya, oh berarti harus turun dari gubernur kemana? Ke kabupaten. Siapa pemimpin dalam kabupaten? Itu bupati. Kalau kota Madia itu disebutnya wali kota. Apakah ada lembaga legislatifnya? Jelas ada. Lembaga legislatifnya tetap ada. Itu tetap disebutnya DPRD, Kota Metro, misal begitu. Nanti yudikatifnya ada pengadilan negeri. Atau begini deh, lebih mudahnya begini analoginya. Kita mengetahui di pusat ada namanya, dalam kepolisian itu ada namanya Kapolri. Bawahnya, secara vertikalnya ke bawahnya lagi ada apa? Kapolda. Turun lagi ada Kapolres, turun lagi ada Kapolsek. Sama seperti itu kan. Kalau di lembaga hukumnya ada MA, Mahkamah Agung, ada pengadilan tinggi, ada pengadilan negeri. Terus kalau dalam dunia kejaksaan ada namanya Jaksa Agung. Terus secara vertikalnya lagi ada namanya Kajati, Kejaksaan Tinggi, ada namanya Kajari, Kejaksaan Negeri. Itu yang disebut pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal dan horizontal. Jadi diharapkan untuk santri sekalian kalau nonton berita ataupun info terkait lembaga pemerintahan harusnya sudah tidak bingung lagi karena kita mengetahui presiden itu di mana ya posisinya. Oh dia di eksekutif, oh dia di sini. Untuk legislatifnya siapa ya? Itu ada DPR, ada MPR dan DPD. Kalau memang yudikatifnya di mana ya? Misalnya nonton di berita, apa ya yudikatif? Oh yudikatif itu sebagai controlling. Oh posisinya di sini.
diharapkan teman-teman ataupun santri sekalian bisa memahami terkait konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan terkait materi kita. Yang pertama, sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umum dan secara khususnya dimasukkan di dalam konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Jika ada salah-salah kata, Ustaz mohon maaf, dan kepada Allah Ustaz mohon ampun. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cepatnya ini antum targetnya 10 menit, Ustaz. 10 menit 20 menit. Enggak harus 10 menit. Harusnya mudah.